Tapi Riza ini S2-nya ngambil apa, Zak? Pariwisata apa, Zak? Bidangnya? Kan nggak linear ya, Zak ya? S1-nya pendidikan tari. Pariwisata. Jadi kalau di UGM itu Nah, magisternya nggak linear, nggak. mm-mm. Pendidikan seni. Mm-mm. Tari. S2-nya kajian pariwisata. Jadi di S2 itu kami lebih mengkaji ke permasalahan yang ada di daerah-daerah wisata ya. Bukan ke manajemennya, tapi ke permasalahannya yang kita kaji. Berarti kenapa Riza suka traveling itu ada kaitannya juga sama bidang kajiannya ya, saya. Maksudnya bidang background Iya, pendidikan Riza juga ya. iya. Jadi Kenapa? misalnya aku ke tempat wisata, tuh Yun aku not, oh tempat ini tuh kurang ini, jadi tuh udah ada di catatan. Aku misalnya one day atau aku mau bikin jurnal tuh aku udah ada, oh ini nih bisa dijadiin jurnal nih karena permasalahannya tuh ini gitu. Jadi aku berwisata tuh bukan sekedar do wisata, tapi aku liatin oh ternyata di sini tuh pengelolaannya masih kurang ini, masih aku terapin beberapa ilmu kajian yang aku pelajari sebelumnya. Oke. Berarti matang banget ya. Nah, balik lagi Za, berarti yang Riza cari dalam sebuah uh, pengalaman traveling itu adalah apa Za? Yang Riza cari sebenarnya ada nggak yang Riza cari? Kalau untuk healing sendiri itu mungkin bukan ya, karena kalau healing mungkin bisa dengan sholat, meditasi, atau dengan cara-cara lain, atau salah satu healing yang sekarang aku lagi suka tuh baca atau menulis kalau untuk tujuan healing. Kalau menurutku berwisata yang aku lakukan, yang aku cari itu ya emang untuk have fun aja ya nih. Jadi misalnya kalau healing kan benar-benar bikin kita tenang, habis itu kita jadi bebannya lebih berkurang banyak kan ya kalau kita healing. Kalau wisata itu jadi cuma buat senang aja, oh kesini jadi buat pengalaman, oh ternyata di sini ada ini, buat wawasan aja sebenarnya, wawasan baru. Gitu. Oke. Kalau menurut Riza, kebahagiaan Riza tuh apa sih sekarang? Yang Riza berbagi. Berbagi dalam bentuk apa? Apapun. Ini kayak kemarin tuh aku selalu misalnya setiap buku yang aku dapet, misalnya aku beli buku tuh selalu aku bagiin. Setiap hal yang aku rasa itu aku tulis. Jadi itu menurutku kebahagiaan utama yang aku rasain sekarang tuh kehidupannya mungkin ya berbagi sih. Jadi kepuasan yang aku dapet tuh nggak bisa diungkapkan kata-kata kalau berbagi itu ya. Ada perbedaan nggak Za kebahagiaan menurut Riza sekarang sama yang dulu? Kan beberapa orang mengatakan kalau bahagia itu ketika bisa apa namanya mencapai sesuatu itu bahagia. Tapi Riza mengatakan ketika bisa berbagi ya dengan orang lain. Nah itu ada perbedaan nggak Riza yang dulu sama Riza yang sekarang? Ada, pasti ada. Kalau dulu itu rasanya kebahagiaan tuh ada jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus, ya, dulu tuh rasanya kebahagiaan tuh jalan-jalan, show off. Nah, dulu tuh show off. Rasanya di umur-umur 20 sampai 23 tuh ya kebahagiaan tuh itu jalan-jalan, merasa kita lebih aku heran Yuni, kenapa aku nggak ambisius ya orangnya. Kadang tuh aku pengen loh menjadi orang yang ambisius, tapi kok aku enggak ya, apa yang salah ya Yun. Kemarin aku gagal tes PNS kan aku memang juga mengalami depresi ya Yun. Tapi itu cuma seminggu, benar-benar seminggu yang aku rasa udah aku ikhlas, yang nggak misalnya nggak sampai bunuh diri atau misalnya nggak sampai menyendiri banget, enggak. Terus itu nggak ambisius, misalnya kalau orang pengen pergi ke A dalam waktu seminggu tuh harus ditargetin apapun itu caranya tuh harus ambisinya harus tercapai. Kalau aku cuma nargetin tapi aku tahu ngukur gitu loh Yun, kayak ngukur bayang-bayang, oh kalau aku pengen ini berarti aku punya waktu segini nih untuk bisa sampai ke situ. Kalau yang ambisius tuh apapun caranya besok pagi aku sampai ke situ gitu loh. Jadi segala, kalau yang aku lihat ya ambisius tuh gitu nggak sih Yun, atau gimana ya? Iya, ambisius itu emang kayak gitu, Za. Tapi menurut Yudi sisi positif Riza itu ini
tahu, maksudnya mengenal diri gitu loh, mengenal diri. Nggak semua orang loh memahami dirinya sendiri. Kalau menurut Yuni, Riza itu ini sudah memahami diri Riza. Banyak orang tuh yang menuntut diri sendiri tanpa memahami kapasitasnya di mana. Nah itu yang nggak banyak orang tahu, Kayak misalnya menikah gini lah, Banyak yang beberapa teman Yuni yang Yuni temukan ya, Mereka tuh nggak bahagia menjadi ibu rumah tangga gitu loh. Mengutuk kenapa sih menikah, padahal sebenarnya yang mengambil keputusan menikah tuh mereka sendiri gitu loh. Kemudian melihat tuntutan masyarakat yang bekerja, kemudian mereka nggak bahagia dengan dirinya sendiri. Jadi nggak paham apa yang membuat dia bahagia tuh, dia tuh nggak paham, nggak mengukur kapasitas diri. Nah sebenarnya itu bagus, bukan nggak ambisius sih, itu Riza tuh self awareness-nya tinggi, berarti sadar diri itu loh, sadar kapasitasnya di mana, keinginannya di mana. Riza itu sudah mencapai level kayak apa ya? Ini loh, kalau bahasa Jawanya nerimo gitu ya, nerimo, ikhlas. Kalau ada di psikologi juga bahasannya tuh ikhlas, self-acceptance. Kalau di psikologi itu penerimaan diri itu tuh susah loh, mencapai itu. Kalau kita terlalu menuntut tapi nggak menerima, oh diri kita tuh ya udah kayak gini pencapaiannya, nah, itu bisa menyebabkan depresi itu. Tapi kan Riza, sisi positifnya Riza berdiri bagus, bagus. Di usia sebelum menikah Riza bisa kayak gitu. Dipertahankan, self awareness-nya. Iya sih, apalagi di umur segini kan memang banyak tuntutan, terutama menikah ya. Kalau nggak kuat mental, telinga, omongan keluarga, melihat teman. Sebenarnya kadang tuh aku nggak sedih ya melihat teman dekat menikah. Kalau mungkin di lingkungan terdekat itu cuma aku yang belum menikah. Dari sahabat-sahabat itu cuma aku yang belum menikah. Aku tuh bahagia banget mereka menemukan pasangannya. Bahagia, tapi ada di satu titik tuh aku merasa tapi cuma sebentar, aku kayak kehilangan teman ya nanti ya, kalau dia udah sama suaminya tuh pasti intensitas kita ngobrol tuh jadi berkurang. Tapi aku nggak pernah merasa minder, oh aku tahun depan harus nikah. Ya udah jalani aja dulu, karena jodoh itu ya nantilah, belum ada target ke situ dalam waktu dekat gitu. Nggak menuntut diri juga, atau sebenarnya kalau untuk menikah itu aku bisa gitu loh. Menikah itu bisa, tapi belum mau, bukan belum mampu. Aku selalu bilang ke teman-temanku yang selalu nanya, kok belum nikah? Udah 28 nih ya. Aku tuh kalau nikah tuh bisa, ya mampu aku nikah. Dari 3 tahun, 5 tahun yang lalu udah banyak yang ngelamar. Kalau aku mau, tapi itu aku nggak mau. Aku tuh bukan yang nggak mampu, tapi nggak mau gitu. Aneh loh, selalu bilang kebanyakan orang tuh mau tapi nggak mampu. Kalau Riza mampu tapi nggak mau. Nggak mau. Karena jadi itu menikah itu harus dengan sadar diri, karena kalau menikah itu tanggung jawabnya besar. Pasti. Menikah itu besar. Berarti Riza tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh orang-orang lah ya. Yang penting ada niat gitu ya, ada niat menikah, bukan niat single seumur hidup, enggak. Tapi ada target nggak? Targetnya mau nikah tuh, misalnya harus kerja dulu nikah, atau usia segini, ada nggak target kayak gitu? Atau ya udahlah sedapatnya, nanti kalau udah mau gitu menemukan yang cocok, atau apa gitu kriterianya, cowoknya belum dapat atau gimana, Sebenarnya menikah itu aku beresin hidupku dulu. Beres, aku dengan diriku sudah beres, misalnya dalam artian dari karir sudah lumayan stabil itu bukan langsung tinggi, enggak, tapi udah ngajar di kampus ini lumayan settle. Terus dari rasanya mental udah siap. Jadi kan menikah komitmennya sangat tinggi ya, Yun. Karena aku kemarin nge-challenge diri, bisa nggak 100 hari itu aku menulis setiap hari. Kalau aku komit nih, berarti aku orangnya bisa berkomitmen gitu loh. Jadi aku challenge dulu ke satu hal yang bisa aku komit dengan itu atau enggak. Nanti aku hubungankan, oh berarti aku bisa komit dengan orang seumur hidup nantinya. Kalau dalam waktu dekat,
Mungkin belum ya, Yun. Ya. Banyak juga yang nanya, Yun, gini, nanti kamu kan telat, anaknya masih kecil, kamu udah tua. Itu tuh banyak banget yang bilang kayak gitu, Yun. Terus aku jawab gini, kan finansialnya udah aku siapin dari sekarang. Jadi aku nggak perlu khawatir gitu loh. Misalnya aku udah tua itu udah jelas, oh dia sampai S2, sampai di S3 pun udah ada, financial planning untuk sekolahnya juga udah ada. Jadi menikah tuh ya nggak sekedar punya anak, terus ya itulah intinya. Betul, Za. Betul, jangan pokoknya menikah itu ya karena Riza mau dan mampu. Jangan karena tuntutan orang, jangan karena ya pokoknya menikah itu bukan perlombaan lah, bukan kita yang paling cepat, yang paling bahagia, yang paling itu enggak. Menikah itu ya betul pemahaman Riza kayak gitu. Ada nggak sih yang pengen Riza sampaikan kepada para penonton di rumah nih dari pengalaman Riza yang setelah tamat kuliah itu lebih memilih stay di daerah orang lain gitu loh, lebih menyukai tantangan gitu, dari kemudian pengalaman travelingnya juga, dari background pendidikannya juga. Ada nggak sih yang pengen disampaikan ke orang-orang tentang nilai-nilai kehidupan yang Riza dapat gitu? Jadi tuh pesannya buat teman-teman sekalian, kalau mau lanjut lagi tuh memang harus jelas sih planningnya. Jadi udah jelas 3 tahun lagi mau jadi apa, 5 tahun lagi jadi apa. Jadi tuh apapun yang kalian jalani itu ada pedomannya. Jangan kayak aku dulu. Aku tuh dulu ya bener-bener kayak ayam lepas, nyakar sini, nyakar sana, mencoba ini, mencoba itu. Yang namanya baru-baru di rantau tuh semua itu rasanya mengkilat gitu loh. Semua itu rasanya pengen dicoba. Jadi ya seperti itu, harus jelas targetnya, terus harus jelas apa yang diminati. Misalnya kalau mau jadi dosen, berarti pas sebelum S2 itu udah mulai di akademisnya ditajemin, misalnya nulisnya ditajemin, terus ikut sama dosen pembimbingnya jadi asisten peneliti. Lain sebenarnya tips-tips untuk melanjutkan S2 itu jadi mahasiswa S2 yang bagus itu seperti apa tuh banyak banget. Jadilah yang seperti itu, jangan yang pulang pergi kuliah terus pulang lagi, jangan, karena nanti kalian menyesal, pasti menyesal. Terus banyak baca buku sih. Dulu tuh aku nggak mampu beli buku, Yuni. Suka banget baca terus nggak mampu beli buku karena kan rasanya buku tuh sesuatu yang cukup mahal kan ya dulu, lumayan harganya, apalagi buku-buku yang bagus, apalagi buku-buku bahasa Inggris. Nah, baca buku banyak kok, e-book gratis yang bertebaran di luar sana yang bisa kalian baca. Jangan habisinlah waktu sama sosial media. Terus bikin branding, personal branding itu penting banget. Siapapun kalian, mau kalian influencer, mau kalian guru atau siapapun, personal branding itu penting. Jadi yang dibangun itu, dan berbagi sih, berbagi apapun yang kalian dapat ya kalian bagiin, karena when you learn you teach, when you give you give. Itu kan udah kayak hukum alam ya. Sebanyak yang kita beri itu sebanyak itu juga yang nanti kita dapat. Dan jangan putus asa sih, jangan putus asa. Oke, makasih Riza. Ingat tuh kata-kata terakhirnya. Ya kayak ini ya, karma gitu ya Za. Kalau kita baik ya yang dari dapat itu juga baik. Kalau kita jahat ke orang ya yang dapat juga kayak gitu. Sama juga dengan kehidupan ya. Iya, aku pernah dengar tuh kata teman tuh, jadilah baik karena yang baik selalu diberkati deh. Iya. Oke, mantap dah. Oke Riza, makasih banyak Riza sharingnya hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya ya untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke Riza, bye-bye. Makasih banyak ya, sukses selalu ke depannya, keep contact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.